Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira wa syukrillahi syukran jazila wa syukran hamdan liman amara ibadahu fi iqamatid din bil ijtima' wal i'tisam wa nahahum fihi anit tafarruq wat tanazu' wat tabaghudi wal khisam. Wa salatan wa salaman ala man da'a ila sabili rabbih bil hikmah wa husnil mau'izati wan nizam wa hassa ummatahu ala al ikha'i wal ukhuwah wal wi'am wa ada alihi wa ashabihi. At-tanasur libasuhum wal ukhuwah ruhuhum wasyura amruhum wa hum bihuquqillahi qiyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah azza wa jalla. Banyaknya cucuran rahmat, limpahan karunia, keberkahan yang kita rasakan di dalam kehidupan. Siogianya lah untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membesarkannya, mengagungkannya, memujinya, mensucikan dan mengesahkan Allah setiap saat. Salam salawat kepada baginda Rasul, kepada keluarga, kepada sahabat dan semua pihak yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat yang akan datang. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis sahih tadi dikatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alai. Ajaran Islam itu kata Nabi sangat tinggi, wala yu'la alai, dan tidak ada ajaran yang bisa menyainginya. Tidak ada ajaran agama yang bisa menandinginya. Terjadi Pak diskusi di Hannover University di Jerman, 9 tokoh agama, dan dilemparkan satu makalah oleh ahli kesehatan dunia Dr. Flinus. Ternyata apa yang dipertanyakan oleh Dr. Flinus hanya bisa dijawab oleh Islam. Apa pertanyaan makalah beliau? Makalah yang dilemparkan oleh ahli kesehatan dunia ini menyatakan hidup sehat itu 4 sebab. Pertama, pola hidup. Kedua, pola pikir. Ketiga, pola makan. Keempat, olahraga. Semua agama sulit menjawab secara komplit Bapak, kecuali Islam. Pola hidup dijawab, itulah pola hidup Islam, akhlak dan sosial. Pola pikir dijawab dengan baca Quran, zikir dan doa. Itu pola pikir. Pola makan dijawab dengan puasa. Tidak ada agama yang berpuasa secara Islam. Itu menjawab pola makan. Olahraga dijawab dengan gerakan sholat 5 kali sehari, dan tidak ada agama yang punya gerakan seperti kita itu. Nah, itu terjadi kehebatan itu. Nah, pertama tadi pola hidup. Nah, ternyata setelah diteliti oleh ilmuwan dari Turki, pola hidup Islam ini sudah terpakai di dunia dan diakui dunia tanpa sebabnya Pak. Seumpama misalnya di Cina. Sekarang di Cina Pak sudah biasa menterapi orang itu dibangunkan jam 2 malam. Orang yang punya gejala mau stres dibangunkan jam 2 malam. Kita dibangunkan Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah. Di Jerman juga udah begitu. Ada rumah sakit menterapi orang dibangunkan jam 2 malam.
Di Jepang sudah jadi tradisi sekarang Pak. Setiap suami mencampuri istri wajib mandi. Saran dokter di Jepang. Di Prancis karena ditemukan oleh ilmuwan Pak, ada hadis Nabi kalau dijilat anjing dicuci pakai air tanah. Tadi dianggap air tanah di zaman Nabi memang harus air tanah karena deterjen belum ada. Sekarang udah banyak deterjen. Ternyata ditemukan di Prancis bakteri di mulut anjing itu tidak mati karena deterjen, justru matinya karena air tanah. Subhanallah. Jadi semua ajaran Islam itu mulai dipakai tanpa disadari di dunia ini Bapak, tanpa kita sadari. Di Jerman itu Pak, malah dihimbau oleh Hannover University supaya masyarakat Jerman itu makan dari daging yang dipotong cara Islam, karena sudah dibuktikan pemotongan cara Islam rupanya pemotongan terbaik yang selama ini dituduh itu sangat sadis. Ternyata tidak. Hasil penelitian pemotongan cara Islam itu tidak menunjukkan binatang itu sakit. Itu ada alat perekam elektrokardiograf di otaknya itu. Ternyata elektrokardiograf itu tidak menyatakan sakit, tetapi justru yang dipingsankan yang merasa sakit. Setelah diteliti penyebabnya sesuai dengan ajaran Nabi, bahwa saraf rasa sakit putus karena pisau yang tajam. Itu sebabnya. Jadi cara Islam tadi ternyata diakui, dibenarkan. Itulah yang dimaksudkan hadis Nabi, al-Islamu ya'lu. Ajaran Islam itu sangat tinggi. Bahkan di rumah sakit Chonghua Christian Hospital di Taipei, Taiwan, itu 3 orang dokter rumah sakit itu masuk Islam, diikuti oleh beberapa perawat. Ini memang tidak diekspos karena ini menguntungkan orang Islam. Penyebabnya satu, karena di Rumah Sakit Nasional Taipei ada dokter spesialis liver mati karena kanker liver. Dan itu diteliti, kenapa dia mati padahal dia spesialis liver. Ternyata jawabnya satu Pak, kebiasaan dokter sejak kuliah tidur di atas jam 12 malam. Dan para peneliti mencari ajaran agama mana yang ngatur tidur, ketemu di Bukhari Muslim bagaimana tidur Nabi Muhammad SAW. Itu dibenarkan. Nabi tidur sepertiga malam yang akhir, sepertiga malam yang awal, berarti jam 10-11 itu Nabi tidur. Beliau bangun di awal sepertiga malam yang akhir, berarti jam 2 jam 3 beliau harus bangun. Itu dibenarkan ilmuwan. Jam 10-11 itu memang kita harus istirahat karena ada energi mau bekerja. Namanya energi kayu membasmi racun di toksin di badan. Kita bangun jam 2 sangat tepat karena bergabung 2 energi, energi kayu dan logam. Maka disimpulkan udara terbaik di dunia itu jam 2 ke atas. Air terbaik yang keluar dari bumi itu jam 2 ke atas. Semua jam 2 ke atas. Itu kehebatannya itu. Jadi sudah terbukti semua bahwa ajaran Islam itu memang tinggi Bapak. Begitu. Jadi ahli bakteriologi tadi menyatakan orang sehat pola hidup. Itu pola hidup yang benar adalah Islam. Bahkan beliau mengatakan kalau orang di dunia ini mengikuti cara Islam, mandi cara Islam, tidur cara Islam, kencing pun cara Islam, makan cara Islam, dokter di dunia ini pasti banyak yang nganggur, nggak bekerja kata. Berarti orang pasti sehat. Itu kata ahli kesehatan dunia itu. Nah kita nggak menyadari itu betapa hebatnya ajaran Islam yang kita peluk itu Bapak. Ya pertama pola hidup, kedua pola makan, puasa, ketiga pola pikir tadi, zikir, baca Quran, keempat olahraga, gerakan sholat. Diteliti oleh ilmuwan Turki pimpinan Syekh Gomez bahwa 9 gerakan sholat kita itu ternyata punya pesan-pesan tertentu Bapak. Ini berpijak dari hadis Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Nah pelajaran agama ada di sholat. Dijabarkan hanya dari gerakan sholat, ucapan dan gerakan sholat. Pertama berdiri, kedua takbir, ketiga ruku, keempat i'tidal, kelima sujud, keenam duduk, ketujuh tahiyat awal, kedelapan tahiyat akhir, kesembilan salam. 9 gerakan ini Pak, menurut ilmuwan dari Cina dalam satu buku bernama Yijing, ternyata ini gerakan suprayoga. Gerakan sholat kita ini adalah gerakan sehat. Bahkan dikatakan yoga di Cina itu bersumber dari gerakan sholat. Itu dalam buku itu terungkap. Buku itu direvisi lagi oleh Lukman Hakim Saktiawan, seorang ilmuwan Cina yang masuk Islam karena meneliti ajaran Islam itu, dan dia sekarang jadi instruktur kungfu di Jawa Tengah Bapak.
Itu Lukman Hakim Saktiawan itu. Di situ terungkap bahwa 9 gerakan sholat kita itu sehat. Berdiri untuk melancarkan tekanan darah, takbir, menyemprotkan darah ke mata dan telinga, menyerap energi, ruku, melenturkan memori otak, memperbaiki ginjal, i'tidal, mengatur tekanan darah merah dan darah putih, sujud, memasukkan oksigen ke otak, pembuluh darah kita mengembang, duduk antara dua sujud, duduk keperkasaan, duduk stamina, tahiyat awal mencegah pengapuran di badan, tahiyat akhir memperbaiki pencernaan, salam melenturkan urat sakit kepala. Ilmuwan Turki Pak menjelaskan 9 gerakan sholat itu adalah pesan keimanan. Berdiri karena untuk membesarkan Allah, takbir cara kita membesarkan, ruku mengagungkan Allah, i'tidal memuji Allah, sujud mensucikan Allah, duduk antara dua sujud adab berdoa, tahiyat awal penghormatan, tahiyat akhir mengesahkan Allah, salam perintah silaturahim. Itu pesan keimanan. Ulama Mesir menggarisbawahi itu pesan moral. Berdiri adalah zuhud, jangan lagi terganggu dengan dunia. Kun ma'al haq bila makhluk, kata mereka itu. Kalau udah berdiri sholat, tinggalkan dunia. Manfaat zuhud Pak, jangan terganggu dengan urusan dunia. Ilmuwan Jepang itu meneliti Pak, orang di kita diajarkan zuhud, orang yang tidak zuhud menurut ilmuwan Jepang rentan dengan penyakit lambung, rentan dengan penyakit lambung. Jadi kalau orang gila dunia itu hati-hati lambung. Yang kedua, takbir itu dalam pesan moral adalah tawakal. Diajarkan kita tawakal, menyerah dengan Allah setelah ikhtiar dan usaha. Ilmuwan Jepang menjawab, orang yang tidak biasa tawakal rentan dengan nyeri tulang dan flu tulang. Penelitiannya tadi dari segi kesehatan. Dia melihat dari sifat-sifat orang tawakal dengan sifat-sifat orang nggak tawakal itu Pak. Kalau orang tawakal itu tenang, bab urusannya udah diserahin dengan Allah. Nah kalau orang nggak tawakal itu gelisah. Nah itu yang menyebabkan nyeri tulang dan flu tulang. Diajarkan kita ruku, ridho, menerima keputusan Allah. Orang yang tidak ridho menurut ilmuwan Jepang rentan dengan kanker darah putih. Diajarkan kita i'tidal, artinya banyak-banyak bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur menurut ilmuwan Jepang adalah rentan dengan penyakit jantung Bapak. Diajarkan kita sujud, mensucikan Allah, yaitu khauf, punya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah rentan dengan penyakit ginjal. Penelitian ilmuwan Jepang tadi Bapak. Diajarkan kita sobar waktu duduk antara dua sujud karena di situ ada doa. Orang yang tidak sobar menerima segala sesuatu dalam kehidupan rentan dengan penyakit radang liver. Itu ancamannya. Orang yang tidak sobar larinya ke liver Bapak. Diajarkan kita Pak taubat tahiyat awal. Orang yang tidak taubat kekebalan tubuhnya akan merosot menurut penelitian dari ilmuwan Jepang tadi. Diajarkan kita ikhlas tahiyat akhir. Orang yang tidak ikhlas berbuat sulit mencerna makanan dan susah tidur. Diajarkan kita mahabbah, mencintai sesama mukmin melalui salam. Orang yang membenci sesama mukmin rentan dengan paru-paru dan diabetes. Begitu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Memang ajaran Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang bisa menandinginya Bapak. Nah begitulah di Hannover University itu terjadi Bapak, bahwa secara langsung pola hidup Islam sudah dipakai di dunia. Ya, sudah dipakai Bapak. Sampai ke masalah jenggot di Prancis Pak, ditemukan lemak jenggot bisa membunuh kanker. Lemak jenggot bisa membunuh kanker. Jadi semua aturan dan ajaran Islam tadi ternyata mengandung manfaat semua. Yang selama ini kita nggak nyadari itu Bapak. Semoga menambah keyakinan, keteguhan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal
Ghafurur Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haq wa sirajan munira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa radu an wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudiyal hajat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz biladana Indonesia wa sa'ira biladil muslimin ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azima yashkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar.